Ada satu kalimat yang sangat melitik perasaan saya, yang sangat membuat saya heran, yang sangat membuat saya tidak percaya, tapi memang ada nyatanya. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, dan saya juga tidak habis pikir apakah yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Al-Quran atau tidak. Saya juga tidak tahu, tapi ini sering disampaikan oleh para ulama, para penceramah, yaitu sebuah kalimat, nanti di akhirat barang siapa yang punya iman walaupun sebesar zarah nanti akan dikeluarkan dari neraka. Apakah para sahabat pernah mendengar kalimat ini? Dan jika sebelum, dan inilah saya memberitahu, saya menyampaikan, hanya sebatas menyampaikan, dan tolong berhati-hati dengan kalimat ini. Ini kalimat jebakan, ini kalimat tipu daya, ini kalimat fata morgana. Kenapa saya berkata begitu? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dari manapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan suatu kalimat yang terasa aneh. Dan di awal sudah saya sampaikan, ada suatu kalimat yang mengatakan, ini berdasarkan hadis, barang siapa yang memiliki iman walau sebesar zarah, nanti setelah selesai masa hukumannya di dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah. Itu pernyataan yang ada di hadis. Tapi saya tidak, kalau bagi saya pribadi, saya tidak percaya begitu saja. Dan saya konfirmasi kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Al-Quran adalah sumber hukum yang tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Quran adalah sumber hukum yang paling tertinggi. Dan mustahil hukumnya jika Al-Quran bisa dikalahkan oleh sebuah hadis. Itu sesuatu yang mustahil. Dan saya berharap untuk diperhatikan, dicamkan bahwa status kedudukan Al-Quran dari segi hukum jauh lebih tinggi daripada hadis. Jauh lebih tinggi daripada pendapat ulama. Jauh lebih tinggi daripada pendapat kita sendiri. Untuk itu saya mengkonfirmasi kepada ayat Al-Quran apakah benar yang disampaikan oleh para ulama itu. Karena jika saya membenarkan, saya ikut menyetujui, saya ikut menyebarkan, maka saya telah melanggar aturan Al-Quran ayat surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ketahui. Janganlah kamu ikut membenarkan, ikut menyebarkan, ikut memfasilitasi, ikut mendukung atas apa-apa yang kamu tidak ketahui. Apakah benar atau salah? Kalau udah tahu salah, masih kita jebarkan, berarti kita udah berpendapat. Sedangkan tidak tahu benar salah juga, kita dilarang untuk mengikuti, menyebarkan, mengakui, membenarkan. Kemudian di ayat berikutnya, di terusan ayat itu dijelaskan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu itu akan ditanya kesaksiannya di akhirat. Sebagai saksi dianya. Dan semoga di sini sampai dalam hal ini saya berharap para sahabat bisa memaklumi, bisa mengerti bahwa dalam prinsip beragama, informasi apapun, berita apapun, petunjuk apapun, pemahaman apapun, penafsiran apapun, datang dari siapapun, kapanpun, jika para sahabat menerima, mendengar, berhadapan dengan itu, tolong berhati-hati, jangan langsung ditelan, jangan langsung dimuntahkan, pelajari dulu. Sekalipun itu datang dari orang yang mengaku mulia, orang yang datang dari sebelah kanan, orang yang berjanggot, yang bersorban, apapun alasannya, tolong jangan diterima langsung. Karena setelah kita terima, risiko tanggung sendiri. Itu pernyataan dari Al-Quran. Dan
di Al-Quran sudah dijelaskan, nanti kamu akan berbantah-bantahan dan membantah, mengutuk orang-orang yang memberi informasi kepada kita, ternyata informasi itu salah. Semoga hal itu jangan terjadi sama kita, maka kita sebaiknya berhati-hati, bersabar dalam menerima informasi. Selanjutnya, saya sudah membaca dan sering membaca dan memperhatikan, kok seperti aneh. Ini kalimat jebakan, kalimat tipu daya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, walaupun sebatas zarah, walaupun mereka itu masuk neraka, toh akhirnya juga akan masuk surga. Ini kalimat jebakan. Dikira masuk neraka itu enak. Dikira masuk neraka itu hanya setahun 2 tahun, sehari 2 hari. Jangankan masuk neraka, orang masuk penjara juga orang pada mikir, pada takut. Apalagi di neraka. Ini suatu perasaan yang dimanipulasi oleh setan, yang dimanipulasi oleh perasaan kita sendiri, dan setan pun seperti ayat yang saya bacakan pada video sebelumnya, setan itu kan berusaha untuk mempengaruhi alam pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita bahwa sesuatu yang salah itu tampak seperti benar. Sesuatu yang benar itu tampak seperti salah. Dan kalau kita tidak mempergunakan akal kita untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, maka kita akan terjebak. Dan ketika kita terjebak, risiko tanggung sendiri. Di akhirat tidak ada tempat tolong-menolong, tidak ada tempat gugat-menggugat, membantah-membantah, tidak ada. Apakah benar orang yang walaupun beriman, punya iman sebesar zarah, akan bila keluarkan nanti dari neraka setelah selesai azab kuburnya, azab nerakanya? Dari banyak ayat yang saya baca, yang saya pahami, semuanya mengatakan kamu kekal di dalamnya. Namanya kekal, tidak akan keluar. Jangan tertipu dengan kalimat yang mengatakan nanti bisa keluar. Tidak ada yang keluar, semua kekal. Termasuk orang kafir, orang munafik, orang berzina, orang apa-apa juga. Selama dia masih hidup di dunia dan tidak sempat bertobat, apalagi yang berbuat syirik, itu lebih bahaya lagi. Menduakan Tuhan, itu jauh lebih berbahaya lagi. Kalau bahasa Sunda nyandung, kalau bahasa Indonesianya punya istri, pengen ngambil istri lagi, istri yang pertama kan nggak terima tuh. Jadi menduakan istri, memadu istri, itu tidak terima. Apalagi laki-laki, dia udah punya istri, istrinya mencari laki-laki lain, atau rata-rata tidak ada yang mau menerima.